breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. You are my freedom. We lift you higher. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Shalom Kulers. Shalom. Halo. Shalom. Oke. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Dan oh ya, gimana meet kalian minggu lalu? Aku harap kalian semua telah menjalani meet kalian dengan baik, semuanya berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan, aku juga begitu. Dan untuk teman-teman yang masih mengerjakan meet yang belum selesai, tetap semangat dan tetap selalu mengandalkan Tuhan ya. Nah, sebelum kita mau mulai Pfizer kita di hari ini, aku mau ingatin lagi teman-teman semua untuk RNR yang harus kita semua patuhi di tiap ibadah Pfizer kita. MTDD dipersilahkan.
Nah, teman-teman, ini dia R&R yang wajib kita patuhi di setiap ibadah Kaiser kita. Yang pertama ada wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, open kamera, dan bagi teman-teman yang ada kendala, tidak apa-apa ya. Dan yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Yang keempat, sepanjang jalannya ibadah diharapkan mic untuk di-mute dan unmute di saat sesi tertentu dipandu oleh komiti. Yang kelima, jika ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa minta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada ya. Dan yang terakhir, harus tetap antusias, teman-teman. Nah, sebelum kita membuka ibadah Kaiser kita pada hari ini, aku mau ajak teman-teman semua untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami ya Tuhan di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami bisa bangun, kami bisa menikmati lagi berkat-Mu ya Tuhan, hari yang baru, nafas kehidupan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mempertemukan kami juga di room jimit ini ya Tuhan, untuk kami beribadah bersama-sama ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah Kaiser ini ya Tuhan, kami hanya mau taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan baik, hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, berdoa juga untuk Miss Grace ya Tuhan, yang akan menjadi preacher kami pada Kaiser kali ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk dia Tuhan, urapilah hati dan pikiran dia ya Tuhan, agar dia dapat berkata-kata hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, ampunilah setiap salah dan dosa yang sering dan selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah, Pulers! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Betapa baiknya Tuhan, bagi dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya.
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Oh, oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Dari goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oh, kau gunung siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut pun lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Oh, Yesus gunung batu. Kepada Miss Grace, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, semuanya kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami mau katakan, Engkaulah Allah, tempat perlindungannya kami, tempat kami teduh Tuhan. Apapun yang terjadi di sekelilingnya kami Tuhan, ajar kami untuk kami menjadikan Engkau satu-satunya Allah pertolongan kami. Hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman sama-sama melalui ibadah di siang hari ini. Aku minta Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau buka mata hati kami, buat kami Tuhan mengerti firman yang dibagikan, dan aku minta Roh Kudus-Mu, Engkau Allah yang berbicara dan menjamah hati setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan. Bahkan hamba-Mu ini Tuhan, waktu saya membagikan, saya minta Tuhan Kau juga jamah hati saya, sehingga Tuhan firman yang ditabur juga tidak akan pernah kembali sia-sia. Bapak, terima kasih Engkau ajar saya dalam berbicara Tuhan di siang hari ini. Biarlah Engkau saja yang berbicara Tuhan melalui aku. Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Selamat siang, Miss. Miss Grace. Siang, Miss.
Oke, hari ini sebentar ya, Miss mau share dulu. Oke. Sudah kelihatankah? Sepertinya masih loading, Miss Grace. Oke, kita tunggu ya. Kalau udah bilang ya. Oke, sudah Miss Grace. Oke, sip. Oke, semuanya selamat siang. Hari ini seperti yang tema yang disampaikan kepada Miss bahwa kita memang mau belajar bagaimana untuk deeper in Him ya, kita semakin lebih dalam lagi hubungan kita dalam Tuhan. Dan di siang hari ini Miss membawa tema itu. Oke, maaf ya, ini saya harus matikan dulu. Dan siang hari ini Miss mau membawa tema itu ke dalam satu judul yang sebetulnya ini juga yang lagi berbicara di hatinya Miss, berdiam di dalamnya, berbuah karenanya, seperti itu. Nah, sebelum ke situ, ada hal yang menarik dan Miss yakin kalian tuh pasti setuju sama Miss. Nggak tahu ya, ini sih kalau menurut Miss ada satu pertanyaan yang apa ya, pertanyaan paling populer yang biasanya orang tanyakan ke kita, gitu. Tanyakan ke kita, apalagi kalau kita baru ketemu sama dia, gitu. Atau mungkin ini kayak konteksnya ini teman lama, gitu ya, teman lama, terus kita baru ketemu lagi sama dia. Nah, biasanya pertanyaan ini yang paling sering ditanyain. Ada yang tahu nggak? Sebelum akhirnya Miss tunjukin pertanyaannya apa? Ada yang mau coba jawab nggak? Biasanya kalian kalau ketemu teman lama nih, lagi reunian, pertanyaan apa yang paling sering ditanyain ke kalian? Ada yang mau jawab? Ayu? Kalau aku sendiri, Miss, aku nggak tahu sih kalau ini trick question atau apa, tapi kalau aku pasti bilang, wah, udah lama banget gak ketemu, gimana kabarnya? Itu aja sih, Miss. Oke, gimana kabarnya? Benar-benar. Itu juga, gimana kabarnya? Gitu. Selain itu, biasa ada pertanyaan apa lagi? Thank you ya. By the way, ini siapa ya, Miss? Gak bisa lihat. Yang jawab tadi siapa ya? Ini Matthew, Miss. Oh, oke, Matthew. Yang lainnya, kira-kira pertanyaan apa ya yang paling sering ditanyakan ke kita? Selain iya, apa kabar gitu ya. Pertanyaan apa lagi ya? Oke. Ada lagi yang mau jawab? Aku Miss. Kalau aku sendiri nggak tahu ya, mungkin ini basa-basi aja ya kadang. Tapi tuh kadang orang-orang tuh nggak tahu sopan sih nanya gini kayak bukan lebih ke nanya sih, tapi kayak gimana ya? Wah, udah gendut ya sekarang kayak gitu. Oke. Oh, itu bukan pertanyaan ya, statement ya. Oke. Ya, itu statement sih, Miss. Tapi biasanya ya kalau orang ngelihat aku sih, Miss, kalau udah kayak udah lama nggak ketemu, biasanya dibilang kayak gitu. Oke. I can feel you. Miss bisa merasakan ya, lagi cewek, kita baru ketemu, tiba-tiba, teman ya, gitu kan. Perasaannya kayak langsungnya, sih baru kenal gitu ya, udah ngomongnya kayak gitu. Oke, benar juga, benar kadang ada statement-statement itu. Tapi Miss mau tunjukin, sebenarnya ini kayaknya nggak tahu ya kalian setuju apa enggak sama Miss, tapi ini ada satu pertanyaan yang menurut Miss sering ditanyakan dan kadang pertanyaan ini agak, kalau dibilang agak tricky. Kenapa tricky?
Karena nih di sini kadang-kadang menunjukkan kayak suatu kebanggaan kita juga, kadang kita bingung juga mau jawabnya apa gitu ya. Apakah pertanyaan itu? Oke, kita lihat. Kamu sedang sibuk apa? Ya, setuju nggak? Setuju nggak? Ini sih kalau menurut Miss. Kalau menurutmu ini pertanyaan yang agak-agak tricky nggak? Atau kamu kalau ditanyain ini seneng nggak ya perasaannya? Coba. Coba Matthew atau siapa gitu yang menurut kalian kalau ditanyain ini kamu jawabnya itu kayak gimana? Perasaannya gimana kalau ditanya gini? Aku, Miss. Ya. By the way, kamu aku siapa ya? Miss gak bisa ngeliat. Oke. Ya, aku kalau ditanya kayak gitu, di satu sisi kalau emang aku ada sesuatu yang membanggakan, kayak contohnya nih, kamu sedang sibuk apa? Aku kemarin kan gap year gitu. Jadi kalau pas aku nggak kuliah gap year, terus ditanya kamu sedang sibuk apa? Kamu sekolah di mana? Sama aja kan pertanyaannya ya, Miss. Ya, itu di situ aku nggak terlalu senang. Soalnya aku nggak punya sesuatu yang dibanggakan. Tapi kalau misalnya aku punya sesuatu yang dibanggakan, aku bakal senang sih. Oke, jadi kamu malah ditanyain ini, kamu nggak seneng karena menurut kamu nggak ada sesuatu yang kamu bisa banggain karena kamu nggak ngelakuin apa-apa, gitu bukan sih? Iya, Miss. Oke, thank you. Ada lagi nggak? Kalau yang lain sama atau berbeda? Ada yang mau menjawab? Kamu sedang sibuk apa? Terus ditanya kayak gitu gimana tuh? Atau yang kalau saya tuh sedang sibuk ini gitu. Kalau kamu gimana? Coba yang lain. Ada yang mau jawab? Halo Miss, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Oke. Ini siapa Kalau ya? saya sendiri, ini Cakra Miss, Cakra. Oh pantesan, suaranya kayaknya kenal. Gimana Cakra? Ini Cakra Miss. Oke. Ya kalau saya ditanyain seperti itu, pastinya senang ya. Kenapa? Karena berarti dia penasaran sih dengan saya gitu. Kayak kamu sedang sibuk apa? Dan saya pasti dengan senang menjawab kegiatan saya sehari-hari, termasuk kuliah saya, pelayanan saya, dan menurut saya bukan masalah. Kalau tadi kan yang tadi sebelum saya kan bicaranya menyatakan pendapat bahwa tergantung kayak apa yang membanggakan atau enggak. Tapi kalau menurut aku segala kesibukan segala kegiatan saya akan saya kasih tahu gitu sih, kayak. Dan menurut saya itu karena kebaikan Tuhan gitu. Jadi menurut aku kalau ditanya seperti itu, kita juga bisa kesaksian gitu loh, kayak memberikan kesaksian hidup kita kepada orang tersebut gitu sih, Miss. Oke, so berarti kalau disimpulkan kalau Cakra ini ditanya kamu sedang sibuk apa, dia malah senangnya karena menurut dia berarti orang ini care, dan justru ini kesempatan buat Cakra malah kasih tahu apa saja yang sedang dia lakukan, dan juga sekalian untuk dia kasih tahu bahwa semua yang dia lakukan ini ya memang ada karena kasih karunia Tuhan gitu ya Cakra ya. Ya Miss, benar Miss. Benar kan ya Miss kesimpulannya ya? Benar. Benar Miss, thank you Miss. Kita melihat dari sisi positifnya. Kalau wow ini bisa jadi kesempatan nih buat aku share mengenai kasih Tuhan. Aku ngalamin ini, aku ngalamin itu gitu kan. Aku lagi sibuk ini, sibuk itu. Yang lain satu lagi Miss minta kontribusinya kalian. Coba kalau kamu ditanya kamu sedang sibuk apa, gimana? Kamu setuju sama yang Cakra kah? Atau setuju sama yang sebelumnya, maaf namanya siapa ya? Yang sebelumnya. Miss nggak bisa melihat namanya. Siapa, sorry? Tare. Oh, Tari. Tare, pakai E. Oh, Tare. Oke. Kalian setuju sama Tare kah? Atau setuju sama Cakra kah? Atau kalian malah punya jawaban yang beda lagi? Gitu. Satu aja, siapa yang mau sampaikan pendapatnya lagi. Adakah?
Miss menunggu. Masih adakah? Menurut kalian kalau Josephine. Oke, ini siapa? Josephine, Miss. Oke, Josephine. Kalau aku lebih setuju ke Kak Cakra sih, karena gimana ya, kayaknya aku merasa lebih sopan aja sih kalau orang nanya gitu ketimbang dia kasih statement yang tadi aku bilang kan, wah kamu udah gendut. Kayak gitu sih, Miss. Kayak aku ngerasa lebih sopan aja dan lebih apa ya, dia lebih asik aja kalau dia nanya gitu daripada kan kebanyakan orang tuh kalau misalnya udah lama nggak ketemu tuh mereka tuh kayak kadang mereka lebih interesting ke apa yang berubah dari kita gitu kan, kayak misalnya our body kayak gitu-gitu lah, Miss. Jadi kalau Josephine malah lebih seneng juga setuju sama Cakra ya. Ini malah kamu, karena pertanyaan ini menurut kamu lebih tepat ya, lebih proper untuk ditanyakan gitu. Dan kamu juga jadi exciting untuk menjawabnya ya. Ya, Miss, benar banget. Gitu. Miss, tapi penasaran Josephine, kalau misalnya kamu di posisi yang seperti tadi ya, dari Tare, bener nggak ya sih? Miss sebut namanya suka lupa. Kalau kamu di posisi yang do nothing, misalnya tidak melakukan apapun, and then kamu ditanya kamu sedang sibuk apa, kamu akan mengalami hal yang sama nggak dengan Tare tadi? Kayaknya dan Cakra juga. Dan yang lainnya sambil kalian pikir dan jawab dalam hati. Kalau kamu seperti Tare dengan posisi yang gue nggak ngapa-ngapain, nggak ngelakuin apa-apa, menurut dia kan gap year gitu kan, terus ditanyain gitu, kamu merasakan hal yang sama nggak? Kalau aku sendiri ya mungkin kayak awalnya mungkin agak ngerasa ini ya, kayak wah aku kayaknya lagi nggak ngelakuin apa-apa gitu. Tapi ya aku tuh orangnya cenderung ini sinis, nggak mau terlalu banyak berbohong gitu ya, kayak kalau ya lagi nggak ngelakuin apa-apa ya aku pasti bilang aja, oh nggak lagi nggak ngelakuin apa-apa sih, lagi nggak sibuk-sibuk gitu. Paling kalau ceritanya kesibukan di rumah mungkin bantu mama, soalnya mama di rumah buka toko gitu kan, atau aku juga biasanya tuh kalau lagi nggak ngapa-ngapain biasanya bantu papa kerja gitu sih nih kalau aku. Oke, thank you ya semuanya ya untuk jawabannya yang sangat jujur, dan untuk Tare juga. Dan menariknya ternyata Miss temukan dari jawaban kalian memang ada dua hal yang berbeda. Tapi di sini yang Miss mau bawa kalian adalah dari beberapa jawaban teman kalian, ternyata itu memang sibuk itu sebenarnya ya memang tidak salah gitu ya. Sibuk itu tidak salah, tapi interestingnya, menariknya ketika tadi Tare itu bilang kalau, dan Miss setuju juga sih, kalau Miss di posisi seperti dia and do nothing, kadang kita tuh kayak ditanya kamu sibuk apa, dan kita di posisi kita nggak ngelakuin apa-apa. Miss nggak tahu sama kalian gitu ya, nggak tahu juga dengan Cakra dan teman-teman yang lain, kalau pas lagi nggak sibuk apa-apa dan ditanya kamu sibuk apa, kadang tuh ada perasaan terkondem, kayak ngerasa aduh iya nih ya, kok gue nggak sibuk apa-apa ya, duh gue nggak ngelakuin apa-apa ya, kok kenapa ya kita kayak gitu, karena ternyata memang ada part di dalam diri kita tuh yang seperti we need to do something gitu, kita mau melakukan sesuatu, kita harus ngelakuin sesuatu gitu kan, kita harus ngelakuin sesuatu, dan akhirnya ketika kita merasa kita nggak melakukan sesuatu, kita nggak sibuk apa-apa gitu kan ya, ya kita kayak ngerasa insecure, kita ngerasa sepertinya kita nggak benar gitu. Nah, di sini Miss mau bawa hari ini, Miss mau bawa perspektifnya kalian untuk melihat bahwa sibuk yang betul di dalam Tuhan
yang Tuhan mau di dalam kita tuh sibuk yang seperti apa sih gitu. Nah, di sini di slide kalian bisa ngelihat ini Miss cari dari KBBI, sibuk itu sama dengan banyak yang sedang dikerjakan. Wah. Dan kalau tadi Miss kalau Miss tarik dari jawaban-jawaban sebelumnya, dan Miss sebenarnya setuju karena Miss juga kadang kayak gitu. Ketika orang tanya kamu sedang sibuk apa, artinya kalau Miss lagi banyak ngelakuin hal, itu pasti jawab tuh kayak kadang-kadang Miss jawab tuh dengan oh iya ini saya lagi ngelakuin ini, lagi ini, iya nih lagi ngelakuin ini, tanpa sadar tuh kadang di hati Miss juga ada perasaan yang kalau dibilang apa ya, istilahnya bangga gitu kan, karena ya memang aku harusnya ngelakuin gitu kan. Nah, ini kita ngelihat di gambar ini ada orang sesuai dengan definisinya ya, sibuk banyak atau sibuk itu sama dengan banyak yang sedang dikerjakan. Wah, apalagi zaman sekarang nih, multitasking. Ya kan, multitasking di depan laptop, di samping handphone, atau kadang kita ngikutin 3 webinar sekalian, habis itu sambil webinar kita WhatsAppan, atau mungkin sekarang kalian ibadah sambil juga WhatsApp, sambil ngobrol, sambil melakukan yang lain-lain. Wah, katanya itu keren gitu kan. Katanya itu bagus, semakin banyak yang kamu kerjakan semakin baik, semakin kamu multitasking semakin baik gitu kan. Tapi apakah seperti itu gitu kan? Yang sekarang kita cari tahu, apakah seperti itu? Apakah, apalagi di sini ada bacaan hard worker, weh sibuk tuh katanya dihubungkan sama wah kita ini pekerja keras, bekerja dalam Tuhan, ayo kita bekerja dalam Tuhan, kita bekerja keras, kayaknya Tuhan mau melakukan kita pekerjaan ini, ayo kita lakukan, gitu ya. Apakah seperti itu? Nah, itu perspektifnya kita. Nah, hari ini kita mau lihat dari perspektifnya Tuhan tuh kayak gimana sih, sibuk yang seperti apa sih, gitu ya. Nah, ini Miss mau juga mau tunjukin fakta yang terjadi di saat kondisi sibuk. Ini Miss lucu nih, Miss menemukan kan sibuk itu kan tadi banyak yang sedang dikerjakan. Kalian pernah ngalamin nggak sih hal seperti ini nih? Kalian kalau ini Miss ambil gambar dari contoh kalau misalnya kita ngubungin ngubungin handphone atau kita lagi buka aplikasi atau apapun gitu ya. Dan kadang-kadang ada bacaan gini, maaf sistem sedang sibuk. Silakan coba beberapa saat lagi. Kalau kita lagi nelpon gitu kan, dan lagi sibuk, akhirnya kita nggak bisa terkoneksi tuh, ya kan? Terus kita suruh tunggu mereka nggak sibuk, baru kita bisa terkoneksi lagi gitu. Nah, pas Miss ngeliat ini, Miss realize aja gitu kan ya, ternyata ya memang seperti itu nggak sih menurut kalian? Ternyata waktu kita sibuk gitu kan, benda mati aja ketika banyak yang sedang dikerjakan, dia tuh udah nggak bisa lagi dihubungin gitu kan, sudah tidak bisa lagi dihubungi atau dengan hal lain yang mungkin pada saat itu sebetulnya memang penting gitu kan. Nah, benda mati aja seperti itu, apalagi kita gitu. Kalau kita analogikan hal ini menjadi kita yang sibuk, coba kita bayangkan ketika kita sibuk dan melakukan banyak hal, bagaimana dengan yang seharusnya menjadi hal-hal yang prioritas dalam hidupnya kita, gitu ya? Apakah itu terabaikan? Apakah ketika misalnya orang tua kita, atau apakah ada hubungan-hubungan yang akhirnya tidak terkoneksi lagi dengan kita karena hal-hal yang sibuk tadi? Nah, ini yang sebagai anak Tuhan yang kita tuh mesti mesti pintar dan mesti alert di sini. Apakah aku sibuk? Apakah kesibukanku membuat aku malah tidak terkoneksi lagi dengan hal-hal yang tadinya menjadi penting dalam hidupnya aku, atau bagaimana? Seperti itu. Nah, makanya di sini bilang faktanya kesibukan itu menyebabkan kita tidak dapat dijangkau, tidak dapat dihubungi.
kesibukan berpotensi negatif. Miss bilang di sini berpotensi. Berpotensi artinya sebetulnya ya kesibukan itu sebenarnya nggak salah. Miss nggak bilang kita salah, kita sibuk. And then katanya Miss Grace kita nggak usah ngelakuin apa-apa. No. Tapi yang kita mau adalah bagaimana di tengah-tengah kesibukan kita, tapi kita bisa tetap terkoneksi dengan hal-hal yang itu merupakan fundamental, hal-hal yang penting dalam hidupnya kita. Dalam hal ini kita ngomong berarti dengan hubungan kita sama Tuhan, gitu ya. Apakah kesibukannya kita malah membuat kita jadi melupakan atau meminggirkan waktu-waktunya kita sama Tuhan, waktu-waktunya kita sama orang tua, waktu-waktunya kita sama keluarga, waktu-waktunya kita sama teman-teman yang kita tahu, waktu kita bangun hubungan sama mereka kita bertumbuh, gitu kan? Atau kita malah sibuk dengan tugas-tugas yang sebetulnya itu keluar, gitu kan ya? Itu keluar dari hubungannya kita sama Tuhan, hubungannya kita sama keluarga, hubungannya kita sama orang-orang di sekitarnya kita. Nah, that's why maka dibilang kesibukan itu berpotensi negatif. Nah, hari ini makanya pertanyaannya, apakah kita tidak boleh sibuk? Gitu kan ya. Apakah kita tidak boleh sibuk? Enggak. Bukan begitu maksudnya kan. Dan bagaimana kesibukan kita tidak ini agak tipoниmis. Bagaimana kesibukan kita tidak menghancurkan kita? Bagaimana ya? Karena bahaya ketika sibuk itu enggak salah, tapi bahaya ketika kita tidak bisa lagi mengatur, memanage hal-hal yang harus kita kerjakan. Sebenarnya nggak harus. Misalnya kalau pakai kata harus, hal-hal yang perlu kita kerjakan. Atau hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita, itu lebih tepat. Bagaimana caranya kita mengerjakan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita, sehingga itu tidak menghancurkan kita. Gitu ya. Oke, nah hari ini ada satu role model, dan menurut Miss ini kayaknya role modelnya kita memang di dalam kehidupannya kita, yaitu Yesus. Nah kita belajar dari Yesus ya. Yesus itu sangat populer. Setiap hari orang berbondong-bondong mencari dia. Kalau kalian baca kitab Injil di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tuh di situ tuh kalian akan selalu temukan Yesus dicari-cari orang. Yesus didatangi orang banyak. Terus Yesus ada berbondong-bondong orang datang ke dia. Dan itu setiap hari, setiap jam, bahkan sampai malam, sampai pagi. Kalau di hari ini mungkin kita bisa gambarin Tuhan Yesus tuh udah kayak benar-benar influencer mungkin ya. Influencer di Instagram itu terkenal banget, diomongin, wah Yesus menyembuhkan di sini. Wah pokoknya itu trending topik banget Tuhan Yesus kalau di zaman ini. Itu trending topik banget di Twitter, pokoknya trending, di YouTube trending, di Instagram trending, wah, terus abis itu di tempat dimana kalau misalnya udah nggak pandemi lagi nih, misalnya contoh Tuhan Yesus di masanya kita, nggak pandemi lagi, itu pasti Tuhan Yesus lagi khotbah di mana, wah itu gedungnya pasti penuh banget, ribuan orang, mau itu di GOR juga, itu juga pasti GOR penuh, gitu kan, saking Tuhan Yesus sangat populer. Gitu. Nah, untuk kita memastikan, coba ada satu orang baca Lukas 4 ayat 40 sampai 42, ada yang bisa tolongin Miss untuk baca supaya kita baca aja, ambil dari Lukas 4 ayat 40 sampai 42. Nanti kalian juga bisa baca semua Injil, di situ kalian temukan betapa populernya, dan kalau dibilang sibuk, Tuhan Yesus kita kayaknya sangat sibuk banget deh, gitu ya. Oke, ada yang sudah mendapatkan ayatnya? Aku ya.
aku ya? Ya. Oke. Lukas 4 ayat 40 sampai 42. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Wih, coba. Ya kan? Tuhan Yesus itu dia juga habis menyembuhkan lagi. Ya kan? Terus habis itu dia mau pergi, orang semua nahan dia, jangan pergi. Wah, Miss ngebayangin kalau Miss yang jadi seperti Tuhan Yesus, Miss kan orangnya gak enakan ya. Lagi seperti itu, habis nyembuhin, apalagi posisinya populer, semua orang nyariin. Wah, ditambah personality-nya Miss gak enakan. Miss yakin, pasti kalau Miss kayak Tuhan Yesus, orang-orang pada yang jangan menahan. Akhirnya Miss yang ya udah deh, ya udah kita lanjutkan lagi. Itu kalau Miss. Tapi di sini yang Miss sebenarnya di sini Miss mau nunjukinnya itu mau highlightnya itu ya itu tadi. Tuhan Yesus tuh dicari-carinya sampai sebegitunya guys. Bener-bener kayaknya nggak ada waktu istirahat buat dia. Kita aja ya nggak ada istirahat dengan Miss ya, Miss aja nih nggak ada istirahat dengan online ini kan kita udah hampir setahun ya, tapi kan masih aja kadang tuh ada hal-hal yang kita kayak ngerasa ada satu hari kayaknya hectic banget, woi, apalagi kalau misalnya sorry ya jangan ganggu aku lagi hectic ya, lagi hectic ya, rasanya kayak jangan ganggu ya aku lagi hectic ya, jadinya tuh apa namanya kalau udah kayak gitu udah selesai semuanya pasti kan kayak capek, aduh capek. Besok bangun pagi ngeluh kadang-kadang Miss gitu kan ya, aduh besok lagi, aduh hari ini ngapain lagi, aduh semangat gitu, ngejalanin tapi ya begitu. Jadi Miss bisa bayangin Miss aja yang kayaknya nggak sibuk-sibuk banget dengan hanya kuliah, terus di rumah mungkin bantu orang tua dan ada beberapa hal yang dilakukan, itu aja tuh kadang udah kewalahan untuk ngatur waktunya, udah pusing, udah stres, udah kayaknya marah gitu. Kadang-kadang kalau udah nggak bisa ngatur tuh jadinya emosian, senggol bacok gitu kan. Itu bayangin kalau udah sampai kalau overwhelm sama segala banyak hal, bisa sampai ke mental health, bisa stres, bisa segala macam gitu. Jadinya pun kadang-kadang ngelakuin segala sesuatunya ya tidak dengan suka hati gitu kan, ngelakuin hanya sekedar ngelakuin. Nah, apalagi Tuhan Yesus gitu kan, di posisi yang Miss yakin lah, ini kita ngomong Tuhan Yesus sebagai manusia ya, ini makanya Miss bilang ini orang, ini Tuhan Yesus nih sebagai manusia nih benar-benar populer sekali, benar-benar dicari-cari gitu. Tapi Miss penasaran, gimana dia maintain dirinya ya? Bagaimana Tuhan memaintain dirinya sampai kalau dibilang segala hal yang dia kerjakan ini enggak merusak dia loh gitu. Ini enggak membuat dia down, enggak membuat dia stres. Miss dia kan juga Tuhan, tapi kan dibilang waktu dia jadi manusia, dia total manusia. Bisa ketahuan dari mana? Tuh kan Miss, ya kita lihat waktu dia tahu dia itu harus melakukan tugas bapaknya, dia di Taman Getsemani, kita bisa tahu dia total manusia dari mana? Dia takut juga sama kayak kita kan. Dia di Taman Getsemani, dia tahu dia nggak sanggup, apa yang dia lakukan? Berdoa berjam-jam. Itu nunjukin dia manusia, beneran manusia. Takutnya, pengen kaburnya, sampai dia bilang, aduh Tuhan kalau bisa cawan ini laluin aja dari aku. Itu kan berarti nunjukin Tuhan
pengen kabur juga kayak kita. Ketika udah nggak sanggup ngelakuin hal ini, dia pengen kabur juga. Artinya dia emang total manusia, punya perasaan semua yang kita rasain. Itu kan. Jadi ya it's okay sebenarnya dengan perasaan-perasaan itu. Dengan segala kesibukannya dia ngerasain capek. Dia ngerasain lelah, dia ngerasain penat, kadang dia ngerasain marah juga pasti. Dia pasti sedih juga, apalagi banyak hatersnya, ya kan? Oh, kita di komen aja kadang Miss, kadang ada komen yang gak sesuai sama Miss, misalnya di Instagramnya Miss, waktu itu Miss bisa langsung kepikiran, sampai kepikiran banget, padahal cuma satu komen. Apalagi ini Tuhan Yesus, dia kemanapun diikutin sama hatersnya kan, orang-orang Farisi, dijebak lagi, pokoknya dijahatin segala macam. So, bagaimana dia maintain dirinya, ya? Oke, nah, key sukses dari Tuhan Yesus. Tadi itu, Yesus tidak menempatkan kesibukannya, kepopulerannya, pelayanannya di atas hubungannya dengan Bapaknya. Wah, gimana tuh Miss? Kok bisa beneran Tuhan kayak gitu? Emang ada waktu gitu Tuhan Yesus, orang tiap hari kayaknya dikintilin gitu kan, diikutin. Gimana caranya untuk bisa bangun hubungan? Pasti Miss, aku aja, ya itu kan ya Miss aja kadang suka kelewatan. Harusnya waktunya berdoa tapi kelewatan. Nah, gimana nih dengan Tuhan Yesus? Nah, tadi kan dibilang ya, kunci suksesnya Tuhan Yesus itu menempatkan hubungannya lebih tinggi daripada segala kesibukannya. Berarti artinya lagi sibuk pun ya udah, kalau waktunya berdoa gitu. Nah, di sini bilang Yesus menjadikan hubungannya dengan Allah Bapa sebagai sumber kehidupannya. Nah, ayatnya Markus 1 ayat 35 sampai 38. Ya, di sini ayatnya udah ada. Kalian kalau mau buka Bible kalian juga sangat disarankan. Nah, ini Miss bacakan aja Markus 1 ayat 35 sampai 38. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, berarti dia bangun pagi-pagi, dia keluar rumah. Ini kalau kalian baca versi yang lainnya, di situ bilang dia keluar rumah, dia cari tempat yang sunyi, yang gak ada orang, ya, yang cuma dia sendiri di sana dan berdoa di sana. Nah, menariknya ayat 36, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Ayat 37, waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Bayangin, coba kalian gimana lagi asik-asik berdoa, gitu kan ya. Wah, tiba-tiba ini menunjukkan Tuhan Yesus kayak dicari-cari banget. Doa aja tuh kayak dia beneran masih dicariin gitu kan sama murid-muridnya. Semua orang mencari engkau. Tapi ayat 38 bilang, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Di sini kita lihat apa? Tuhan Yesus dicari sama orang, tapi dia enggak langsung enggak langsung yang oke, bentar ya, enggak. Tapi malah jawabannya beda. Malah dia menyarankannya ke tempat lain. Ini nggak tahu apakah mungkin pada saat berdoa Tuhan ngomong hal yang mungkin minta Tuhan Yesus yuk move ke tempat lain. Kita nggak pernah tahu gitu. Tapi yang jelas di sini kita ngelihat Tuhan nggak ngeresponin kok yang kayak orang-orang banyak yang cari dia. Benar nggak? Tuhan nggak ngeresponin itu. Why? Karena memang itu bukan yang menjadi poin utamanya dia. Tapi yang poin utamanya dia adalah melakukan kehendak Bapaknya tadi. Dia bisa tahu kehendak Bapaknya dari mana kalau diturunin lagi. Dari ketika dia kasih waktunya ke Bapaknya untuk dengerin. Aku harus ngapain ya? That's why karena dia tahu yang dia lakukan itu kehendak Bapaknya, dia kasih waktu untuk dia duduk, diam, dengerin Bapaknya, what should I do buat hari ini Bapak?
Makanya pas datang interupsi dari orang lain yang sepertinya kayak urgent, ya kan ini Simon sama kawan-kawannya menyusul tuh kayak urgent loh. Sampai bilang semua orang cari engkau, wih urgent banget kan. Kamu dicari-cari tuh, kamu kemana? Tapi Tuhan Yesus sudah tahu, yang aku lakukan kata Bapak ini, bukan itu. And then akhirnya dia tidak people pleasure, tapi dia tetap ngelakuin kehendak Bapaknya. Makanya sesuai dengan kalau tadi dibilang Yesus mengutamakan hubungan Bapaknya daripada kepopulerannya, daripada kesibukannya, daripada hal-hal apapun yang dia sedang kerjakan. No, tapi dia menempatkan hubungannya. Dia jadikan hubungannya dengan Bapa itu sebagai sumber kehidupannya. Nah, next, di sini ada lagi ayat Lukas 5 ayat 15-16. Ayat 15-nya bilang, tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Miss percaya ini pasti bukan malam, bukan juga pagi, pasti pas di siang hari yang lagi emang lagi hetik-hetiknya juga. Ini lagi hetik-hetiknya nih Tuhan Yesus nih. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Di sini kita melihat ya bahwa memang Tuhan Yesus itu andelin banget Bapaknya waktu di tengah-tengah kesibukannya. Andelin banget. Dia tahu dia nggak bisa ngelakuin apa-apa di luar Bapaknya. Itu ya. Lukas 6 ayat 12 bilang, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Gitu. Ini bahkan setelah dia selesai pun di sini bilang di Lukas 6, ya Tuhan Yesus masih berdoa loh semalam-malaman. Dan Miss yakin pasti siangnya itu Tuhan pasti juga sibuk berkhotbah, sibuk mengajar, sibuk nyembuhin orang, pasti. Tapi dia masih berdoa semalam-malaman kepada Allah. Di Lukas 6 ayat 12 ya. Dan Matius 14 ayat 23 di situ juga bilang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Oke. Dari sini kita melihat ada satu, kalau dibilang kebiasaan, ada satu habit, ada satu pola yang Tuhan Yesus terapkan di hidupnya dia. Dan itu yang memang jadi sumber dan kekuatannya dia. Yaitu apa? Dia ke tempat sunyi dan berdoa. Ke tempat sunyi dan berdoa. Ke tempat sunyi dan berdoa. Berhubungan sama Bapaknya. Itu yang maintain Tuhan Yesus as a human, totally human, untuk dia bisa tetap, kalau dibilang, dia tetap kuat di tengah-tengah kesibukannya segala macam. Seperti itu. Nah, ini menariknya, kok kenapa ya? Tuhan itu, kenapa buat Tuhan Yesus hubungan dengan Allahnya tuh penting? Ya, mengapa hubungan dengan Allah menjadi sesuatu yang penting bagi Yesus? Yohanes 15 ayat 19. Di sini Tuhan Yesus ngomong, dia bersaksi tentang dirinya sendiri, dia bilang, maka Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Terus ayat 30-nya, Miss langsung jam aja ke ayat 30-nya, nanti kalian bisa baca full-nya. Ini Tuhan lagi ngejelasin
mengenai dirinya, mengenai kesaksian mengenai dirinya. Di ayat 30-nya bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa kok hubungan dengan Allah menjadi penting ya bagi Yesus. Karena Dia tahu Dia ini diutus untuk melakukan kehendak Bapaknya. Dia ada untuk mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Dan Dia bilang kalau Dia itu nggak bisa mengerjakannya sendiri. Dia harus lihat, Dia harus dengar, apa yang Dia lihat itu yang Dia kerjakan. Apa yang Dia dengar itu yang Dia lakukan, yang Dia omongin. Sampai Dia tahu, bahkan Dia nggak assume, Dia nggak asumsi aku anak Allah, dan aku udah tahu. No, Dia nggak asumsi, Dia udah tahu. Every day, bahkan nggak every day ya, every time. Dia maintain pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Dia maintain dirinya, dia nggak assume, dia udah tahu semuanya. Dia udah tahu Bapaknya, dia udah kenal hati Bapaknya. No. Setiap hari dia tanya, Bapak apa lagi ya? What should I do? Aku harus ngapain lagi? Kalau ada hal, ada masalah, aku harus ngapain ya? Aku buat apa ya? Dia dengar. Dia diem. Makanya dia ke tempat sunyi. Dia diem. Bahkan kalau diem, mungkin dia diem. Sama sekali diem. Dia coba dengerin. Gitu. Nah, ini satu hal yang kita perlu contoh dari Tuhan kita as a role model. Makanya kalau dibilang, Miss lupa di kitab mana, coba nanti Miss cari dan Miss share. Dibilang bahwa Allah kita itu, Tuhan Yesus itu, dia itu taat sampai kematiannya dan sempurna. Why? Karena dia maintain tadi hidupnya dengan pola yang nguatin dia, yaitu hubungannya dengan Allah. Dia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Bapak saja, Yesus aja yang juga anak Allah, dia ngelakuin itu kan. Dia maintain. Apalagi dengan kita. Apakah kita udah tahu kehendaknya Allah untuk kita? Maka dibilang Yesus sadar di luar Bapa dia tidak dapat berbuat apa-apa. Buat dia tujuan pekerjaannya adalah tujuan Bapaknya. Oleh karena itu dia perlu membangun hubungan dengan Bapaknya untuk mengenal dan mengerti kehendak Bapaknya. Yang tadi Miss bilang, dia nggak assume. Aku udah kenal. Kayak kamu punya papa kamu. Kamu sekarang umurnya berapa? Misalnya 20 tahun. Ya. Miss penasaran, apakah kamu benar-benar tahu, kenal hatinya papa kamu mengenai kamu? Atau kamu asumsi kamu kenal papa kamu? Kamu pernah duduk? Duduk pun bukan untuk kamu ngomong, minta atau ngomong terus, tapi ada partnya kamu diem nggak? Papa kamu ngomong, and then kamu ngomong, and then kamu diem, dengerin papa kamu, dan coba cari, ngerti hatinya. Maksud papaku apa ya? Itu pun kita perlu latihan, mengenal hati papahnya kita di bumi. Bapak kita di sorga juga gitu. Kita nggak bisa assume kita udah kenal seseorang. Kalau kita nggak bangun hubungan. Kita nggak bener-bener bangun hubungan dan bangun hubungannya yang nggak searah ya. Kita doang nih yang ngomong terus, aku begini, aku begini, aku begini. Dan baru orangnya mau ngomong, kita udah pergi. Nggak bisa gitu. Tapi maksudnya di sini, mengenal dan mengerti kehendak Bapaknya adalah, apakah kamu benar-benar kasih kupingnya kamu, untuk kamu bisa ngerti, dan akhirnya mata kamu kebuka, kamu bisa ngelihat sama seperti papa kamu ngelihat. Makanya kadangnya kita anak tuh, kadang Miss juga sama orang tuanya Miss, sama papanya Miss, papa jahat, misalnya berantem.
Wah, berdebat. Iya, gini, 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 gini. Kalau diomongin, balik. Ngomongin, balik lagi jawab. Balik lagi jawab. Sampai akhirnya Miss pun sekarang lagi belajar. Aku pengen kenal hatinya papaku. Duduk aja. Nggak ngomong apa-apa. Duduk. Pah, ajuin aja satu pertanyaan. Menurut papa emang kenapa sih kita begini? Terus Miss duduk. Dengerin aja. Jadi ngerti. Diam, dengerin aja papa ngomong segala macam. Ngomong segala macam. Dan akhirnya ngerti, oh, jadi maksud papaku kayak gitu. Oh, kadang-kadang jadi ngerti, oh, papaku tuh kenapa marah banget sama aku kayak gini. Ternyata buat dia tuh dia ngelihatnya begini. Aku ngelihatnya gini. Oh, kita nggak samanya di sini. Oh, aku jadi ngerti. Aku nggak ngelihat itu loh, Pak. Bapak kita di surga tuh mau kayak gitu. Makanya kadang dalam hubungan sering ada miskomunikasi. Kamu nggak ngerti aku, C. Ada bahasa gitu kan. Kamu nggak ngerti aku. Ya, karena kita nggak kasih waktu untuk dengerin. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Setiap hari, kayaknya 3 kali sehari, bahkan mungkin lebih. Untuk dia ngerti Bapaknya. Dia nggak asumsi sebagai anak Allah. Kalau dia ngerti, dia duduk intentionally ya, duduk, cari waktu, enggak sisa-sisa waktu, bukan sisa waktu, tapi dia memang desain, dia buat waktu untuk dia janjian, bisa dengerin Bapaknya dan ngerti hati Bapaknya. Karena dia tahu, di luar Bapaknya dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. So guys, itu adalah kita. Apakah kita tahu hubungannya kita sama Bapak kita seperti apa? Apakah kita udah ngerti hatinya Bapaknya kita? Tujuannya Bapak kita atas kita apa? Apakah kita udah paham? Apakah kita selama ini kita pikir kita udah ngerti, udah kenal, udah tahu, tapi ternyata belum tentu. Nah, untuk itu kita perlu duduk diam untuk kita menjadi align sama dia di pikirannya kita, di pikiran, di perkataan, di perbuatan. Nah, ini Miss mau tunjukin berhubungan dengan itu, memang tujuan Allah atas manusia itu sebetulnya bilang apa? Bahwa kita itu untuk berbuah dan bermultiplikasi. Kan setelah kita ini kamu bisa baca sebagai referensi di Kejadian. Kalau kita mau tahu why, kayak the reason why kenapa manusia itu diciptakan pertama kali, ya, yang betulnya tujuannya itu adalah di Kejadian 1 ayat 28, yaitu untuk beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara. Ya, nah menariknya kalau di versi New Living Translation-nya tuh bilang be fruitful and multiply, gitu ya. Jadi memang Tuhan itu kita itu ada, sebenarnya tujuannya Tuhan adalah untuk menghasilkan buah, gitu ya. Nah, kamu juga bisa baca ini referensi di Yohanes 5 ayat 16, kalau kita itu dipilih, bukan kita yang memilih, tapi kita dipilih, intentional sama Tuhan, dipilih untuk berbuah dan buahnya kita itu tetap, gitu ya. Nah, makanya dibilang sama seperti Yesus, Ia itu hanya bisa melakukan kehendak Bapaknya saat tinggal dalam Bapaknya, gitu kan. Saat dia ngerti Bapaknya. Nah, ngerti Bapaknya waktu dia tinggal dalam Bapaknya. Nah, kita pun hanya bisa, karena kita tujuannya tadi berbuah ya, kita pun hanya bisa berbuah saat kita itu tinggal di dalam Yesus. Di luar dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini kamu bisa baca Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Ada yang mau bacakan untuk Miss satu orang? Waktu kita kayaknya 4 menit lagi nih. Ada yang mau bantu Miss? Yohanes 15 ayat 4
sampai 5 apa Miss? Di sini ya. Yohanes 4 ayat 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai ya, ayat 4 sampai 5. Ada yang sudah ketemu bisa langsung unmute dan bacakan. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yes, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, gitu ya. Jadi karena tujuan kita tadi berbuah, ya kalau kayak misalnya ranting berbuah kan nggak bisa berusaha kan ya. Aku berbuah dengan berusaha. Aku berbuah berusaha nih. Coba kalau kamu ranting apakah kayak gitu? Dengan seperti kayak apa ya? Kayak benar-benar berusaha. Ayo, aku ngelakuin ini, aku ngelakuin itu. Aku mau berusaha untuk aku berbuah. Gak bisa. Gak kayak gitu cara mainnya. Makanya kenapa Tuhan Yesus pakai perumpamaan anggur. Gitu ya. Yang betul adalah, ya kamu mau berbuah, sibuknya kita itu, sibuk bagaimana mencari waktu untuk kita bisa duduk diam di kakinya Tuhan. Sibuk menyiapkan atmosfer ketika kita duduk di dalam Tuhan, kita jadinya tuh bisa dengar suara Tuhan. Sibuknya kita di situ. Sibuknya kita adalah menyiapkan diri kita untuk kita bisa duduk di kakinya Tuhan. Ternyata selama ini kita hilang fokus. Miss pun sadar. Miss selalu doa sama Tuhan. Tuhan, jangan sampai aku jadi hilang fokus. Sibuknya aku di hal-hal ini. Aku pikir dengan aku melayani di komsel, dengan anak-anak muda, dengan ini, dengan itu, worship team. Jangan sampai aku mikir aku udah kenal Tuhan. Padahal aku sibuknya itu melakukan pekerjaannya-Mu. Bukan aku sibuknya itu malah aku duduk dan kenal hatinya Engkau. Nah, so pertanyaannya untuk hari ini, untuk kamu bisa bawa pulang ke dalam hidupnya kamu. Sekarang apa pilihannya kamu? Kamu mau sibuk berusaha menghasilkan buah, dengan kamu ngelakuin ini, semakin aktif dalam pelayanan, semakin kayak Miss nih, kalau kadang dulu banget, Miss baru tahu siapa Miss ketika Miss waktu itu ngalamin satu hal, ternyata Miss nggak deep dalam Tuhan hubungannya. Miss pikir, wah aku udah ngelakuin ini, sibuk berusaha menghasilkan buah. Nah, apa pilihanmu? Sibuk berusaha menghasilkan buah, atau sibuk diam dalam Tuhan sehingga berbuah? Karena ternyata kebenarannya ketika kita diam dalam Tuhan, duduk tenang, siapin waktu, dengar firman-Nya, baca, renungin, dengar, renungin, akhirnya kita berbuah. Dengar, renungin, and then kita praktekinnya kemana? Ke pelayanan kita, ke pekerjaan kita. Nah, di situ buahnya kita dicicipin sama orang. Jadi nggak kebalik, kita berbuahnya itu inside out. Ya. So, kalian bisa refleksi dirinya kalian. Selama ini aku seperti apa? Bagaimana? Apakah aku berusaha menghasilkan buah sendiri dengan kekuatanku, atau aku sibuknya aku adalah aku berusaha mencari Tuhan, aku berusaha diam di kakinya Tuhan. Itu juga susah loh, berusaha diam di kakinya Tuhan, nggak gampang. Makanya itu pun kita butuh Tuhan untuk kita bisa diam dalam Tuhan sehingga kita berbuah.
Oke, I pray firman ini benar-benar ngomong di hatinya kamu, pikirannya kamu, dan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya kamu, sehingga kalian jadi anak-anak yang betul-betul berbuah, bukan karena usahanya kalian, tapi buah yang betul-betul Tuhan bekerja di dalamnya kamu. Dan yang paling penting, kamu mengenal kehendak Bapaknya, sehingga setiap yang kamu lakukan, itu nggak ngancurin kamu. Kamu nggak lose your soul, tapi kamu betul-betul selamat jiwanya, karena kamu mengenal kehendak Bapamu. Oke, kita berdoa ya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau bagikan Tuhan di tengah-tengah kami. Bapak, kami tahu bahwa bahkan untuk kami duduk diam di kaki-Mu aja itu kami butuh Engkau Tuhan. Untuk kami ingat, kami butuh berdoa aja, kami perlu Roh Kudus yang ingetin kami. Bapak, aku minta dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, di minggu persiapan Paskah ini Tuhan, Engkau tarik kembali hati kami, untuk kami longing to God, untuk kami menginginkan Engkau, merindukan Engkau, haus akan Engkau, lapar akan Engkau. Untuk kami Tuhan bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, pikiran, kekuatan. Segenap passion yang ada dalam hati kami Tuhan, segenap yang kami punya Tuhan. Ajarin kami Tuhan, untuk kami bisa mengasihi Engkau sampai pada level itu. Bantu kami Tuhan, dan thank you untuk Engkau Allah yang panjang sabar, yang sangat setia. Sehingga waktu kami Tuhan belum sanggup, Engkau tetap menanti kami, Engkau tetap ngajarin kami, dan Engkau tetap Tuhan menerima kami Tuhan, dan kembali mengajarkan kami, sehingga pada akhirnya kami menjadi serupa dengan Engkau. Bapa, hari ini Tuhan aku kembalikan Tuhan, setiap firman yang ditabur, Roh Kudus Engkau Allah yang bekerja dalam hati setiap kami, sehingga firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan biarlah itu Tuhan berbuah, dan buahnya Tuhan berkali-kali lipat. Dan setiap orang di sekitar kami Tuhan, mereka akan mengecap buah yang manis itu Tuhan, dan akan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Puji Tuhan. Terima kasih Miss Grace sudah membawakan sebagian dari sabda firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Nah, teman-teman, dari firman yang sudah Miss Grace sampaikan untuk kita tadi, kita diingatkan lagi bahwa sebenarnya dalam hal-hal kesibukan kita itu sebenarnya tidak salah. Tapi yang bahayanya adalah ketika kita tidak bisa memanage waktu dan hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, di sini juga kita diingatkan untuk belajar dari Tuhan kita Yesus, bahwa Yesus menjadikan hubungannya dengan Allah Bapa sebagai sumber kehidupannya. Nah, Yesus sadar bahwa di luar Bapa dia tidak dapat berbuat apa-apa, dan tujuan pekerjaannya adalah tujuan Bapaknya. Oleh karena itu, dia perlu membangun hubungan dengan Bapaknya untuk mengenal dan mengerti kehendak Bapaknya. Nah, seperti Tuhan Yesus, tujuan Allah atas manusia adalah untuk kita sebagai manusia menghasilkan buah. Bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih kita untuk menghasilkan buah itu. Nah, kita hanya bisa berbuah saat tinggal di dalam Yesus, dan di luarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Diingatkan lagi bahwa sibuknya kita adalah untuk menyiapkan diri dan waktu kita di kakinya Tuhan, dan sibuk diam di dalam Tuhan sehingga kita menghasilkan buah. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita mau say thank you ke Miss Grace atas firman yang sudah dibawakan Miss Grace untuk kita pada hari ini. Aku undang teman-teman semua untuk open cam dan juga open mic kalian untuk sama-sama kita say thank you ke Miss Grace. Kita mau bilang thank you Miss Grace, God bless you, sambil kasih happy finger kayak gini ya teman-teman. Seperti biasa. Oke, udah siap nih guys? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Grace. God bless you. Ya, sama-sama. Thank you for having me. Nah, teman-teman, sekarang kita mau foto session dulu bareng Miss Grace. Dipersilakan kepada MTDD. Oke, sekarang kita mau foto-foto dulu. Ayo, yang belum on cam, ditunggu. Masih ada Jeremy, Gary, dan lain-lain. Ayo, ditunggu. On cam semua yuk. Ayo, teman-teman yang belum on cam, bisa langsung on cam sekarang ya. Kita mau foto-foto. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi pakai gaya yang lain. Siap. 3, 2, 1. Wah, thank you MTDD. Nah, sekarang teman-teman, kayaknya tadi teman-teman mungkin agak heran sedikit ya, karena tadi biasanya tuh kita biasanya sebelum mulai kita ada games bareng Asher. Nah, di Fraser kali ini kita ada yang spesial dari Asher nih teman-teman. Apa nih? Silakan Asher. Halo semuanya. Halo. Halo. Oke teman-teman, seperti yang tadi kita udah bilang, kita bakal seru-seruan habis sermon. Jadi kita mau ngapain sekarang nih Tare? Kita mau main game, Kak. Oke, boleh langsung aja kali ya. Iya, langsung aja share itu. Oh, bentar. Oke teman-teman, jadi kita mau main games di Kahoot teman-teman. Jadi teman-teman boleh join di www.kahoot.it atau boleh klik link yang udah aku share di chat box ya teman-teman. Terus langsung masukin game pinnya yang udah aku share juga di chat box ya teman-teman. Jadi kita mau main games nih teman-teman. Ayo teman-teman. Ada 2 orang nih teman-teman. Kita masih nunggu ya. Kak, kita mau ngapain sih ini sebenarnya? Tentang apa sih ini, Kak? Tentang apa nih? Jadi kan tadi aku udah bilang teman-teman harus fokus, terus kalau bisa take notes ya teman-teman. Jadi ini kita mau main quiz tentang... Ini siapa ya anak Tuhan? Jadi kita mau main quiz teman-teman tentang yang barusan sermon dari Mem Grace. Ayo, jadi kita mau menguji seberapa... layarku nge-freeze nggak, Kak? Enggak, Tare. Lancar, Tare. Ayo teman-teman dan komiti join sekarang ya, kita mau main. Teman-teman. Banyak ya namanya yang aneh-aneh, yang unik-unik maksudnya. Ada anaknya Daddy J, ada anak Tuhan, ada bukan Yakub juga. Harusnya bukan Yudas aja sih. Kenapa tuh Tarek? Bukan Yudas. Wow, ada Putri Yesus juga Tarek di sini ikut main game sama kita.
Iya, Mantap sungguh sekali. terhormat ya. Ayo teman-teman yang lainnya baru 18 orang nih yang join. Ayolah teman-teman. Teman-teman. Stephen William. Wih, wow ada Stephen William tarik game sama kita. Fantasianya mana ya? Ayo yang lain boleh join kita biar seru-seruan bareng. Ya, boleh banget ya. Udah 20 orang nih. Kalau kalian nggak ikut nggak seru, guys. Tuh teman-teman kata Kamet katanya kalau kalian nggak ikut nanti Kamet sedih teman-teman. Ayo makanya kita harus join teman-teman. Kita jangan bikin Kamet sedih. Kasihan teman-teman. Aku jadi lapar ngelihat cireng. Kak Josephine jangan itu loh. Iya nih Jangan teman-teman Kak. Ayo teman-teman nanti yang menang dapat hadiah dari Kak Josephine katanya teman-teman. Iya. Ayo teman-teman join. Bukan dari aku, dari Kak Met. Kalian nggak dengar ya tadi pas briefing? Iya kah? Oh dari Kamet ya Kak Josephine. Kak Matthew terima kasih ya atas investnya, atas sponsornya. Hadiahnya nanti aku doain kaliannya dan encourage kalian, amin. Wah, mantap. Ayo udah lumayan banyak sih Tare ini yang join. Udah 25 orang. Kayaknya kita langsung mulai aja ya Tare ya karena banyak. Oke. Oke. Be ready guys. Wih. Apa tema freezer hari ini? Ayo, pertanyaan pertama. Apa tema freezer hari ini? Ayo yang tahu. Ada Forever His, Deeper in You, 180 derajat transformation, The Great Commission. Wah, Jawabannya benar adalah The Deeper Issue. oke banyak ya. Wah, banyak ya, iya. Banyak yang benar itu masih ada yang salah. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya, Tare ya. Oke. Yep. Wah, Wah, ini siapa ya? Aku nggak bisa aksara Cina. wah, mantap. Ini paling tinggi lah, ya, tapi aku nggak bisa sebut namanya karena aku nggak ngerti teman-teman. Oke. Sibuk menurut KBBI. Apa nih teman-teman? Tadi ada ya teman-teman di slide yang dari Memgris. Ayo. Iya. Ayo diingat-ingat lagi. Tiga, dua, satu. Wah, banyak ya yang jawab benar. Wah, 20 berarti orang. banyak para yang fokus tadi. Mantap, mantap. Iya. Oke, kita lihat. Oke, kita Poinnya. lihat. Poinnya masih sama ya. Masih sama, luar biasa. Masih sama. Oke, kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya, Tare. True or false nih. Iya, faktanya kesibukan berpotensi negatif. Benar apa salah nih, teman-teman? Tadi juga ada ya di layar papan. Ayo, teman-teman, true or Yep. Benar apa salah nih? 3, 2, 1. Deng deng. Teng, teng. Wah, ada yang jawab salah 6 orang ya. Iya, tapi lumayan banyak sih yang jawab bener, Tare ya. Oke, kita Kita lihat lihat lah. skornya. Oke, masih sama lagi. Sama. Ayo teman-teman, kita ini berlomba. Yang menang ntar dapat hadiah dari Kamet katanya. Oke, Iya. kita next ke pertanyaan selanjutnya.
Pertanyaan Mas- selanjutnya. Kesibukan menyebabkan kita dapat dijangkau dengan mudah dan bisa beraktivitas dengan leluasa. Benar apa salah nih teman-teman? Benar apa salah? Tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Deng deng. Oke. Wah, mantap. Ini yang jawab benar semua ternyata, Tari. Nggak ada yang salah. Iya. Kita lihat Kita poinnya. Masih sama ataukah sudah bergeser? Masih sama. Masih sama teman-teman. Ayo yang lainnya semangat. Ayo, 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 ayo. Yang lain ayo semangat dong. Ayo. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masih benar apa salah? Tuhan Yesus memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan Bapa. Benar atau salah? Benar atau Tadi Miss Grace udah sempat kasih tahu juga kan? Diingat-ingat lagi yuk. Ayo teman-teman. Oke. Mantap. Banyak yang jawabnya. Banyak yang benar. Oke, kita lihat skornya aja, Tar ya. Oke. Wah, masih sama. Masih sama. Tapi udah ada yang up nih. Iya. Udah ada pergeseran dikit, tapi di paling atas masih sama. Ayo semangat yang lain, teman-teman. Semangat yang lain. Kita hanya bisa berbuah saat tinggal di dalam Yesus. Benar atau salah? Gimana nih Kak Evelyn? Ingat nggak sih tentang topik ini? Wah, inget dong pastinya. Ayo kita lihat aja yang lainnya, ntar bener apa salah jawaban mereka. Hati-hati dalam menjawab ya. Oke. Jawabannya bener teman-teman. Jadi kita Benar hanya bisa berbuah kayak tinggal dalam Tuhan Yesus. Mantap. Kita lihat poinnya, Tarif. Wah, masih sama, tapi udah ada yang up ya. Iya, ayo. Kita mungkin langsung ke question. Pertanyaan selanjutnya. Oke, kali ini kuis. Kita ada untuk menghasilkan buah dalam Yohanes 15 ayat 16. Merupakan apa nih, teman-teman? Ayo. Kayaknya aku pernah lihat ayat ini deh tadi, Kak. Tentunya ada dong, Tare. Karena ini kan ulasan dari yang tadi. Iya. Wah, oke. Oke, banyak yang jawab benar ya. Banyak yang jawab benar, ada yang salah, dan ada yang golput juga ternyata, Tare ya. Iya. Oke, langsung kita lihat. Oke, banyak yang up. Ada 2 orang, lumayan. Iya, lumayan. Walaupun tempat pertama masih sama ya. Sama, luar biasa. Kita next lagi ke question selanjutnya. Yesus menjadikan hubungannya dengan Allah Bapa sebagai, ayo yang ingat. Ayo, sebagai apa teman-teman tadi main game? Ingat nggak sih? Ingat dong, Tare. Kan tadi kita mendengarkan. Aku lupa ingat soalnya. Oh ya? Waduh. Iya, aku terkecoh karena sinyalku. Oh, oke. Jawabannya adalah sumber kehidupan. Yeay, lumayan banyak yang jawab benar ya. Kita lihat skornya. Oke. Udah banyak yang up nih. Banyak yang up. Oke. Langsung aja. Mengapa Yesus membangun hubungan dengan Bapa? Ayo, alasannya apa nih, teman-teman? Ayo. Apa ya alasannya? Ayo, apakah untuk mencapai tujuan Bapa atau apa nih, teman-teman? Oke. Jawabannya adalah untuk mencapai tujuan Bapak. Mantap. Banyak yang jawab benar tadi. Luar biasa. Lumayan banyak yang perhatikan berarti. Iya. Kita lihat poinnya. Wah.
di posisi 1 masih sama nih orangnya. Ayo yang lain semangat, ayo kita kejar. Semangat lah semuanya. Ayo kita lihat next question-nya. Mengapa hubungan dengan Allah menjadi sesuatu yang penting bagi Yesus berdasarkan Yohanes 15 ayat 19 dan Yohanes 15 ayat 30. Kecuali titik-titik. Jangan sampai salah jawab ya. Jangan sampai terkecoh ya teman-teman, ayo. Ayo teman-teman. Jawabannya Iya, apa? teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Teneng. Habis. Oke, banyak ya. Iya, mantap. Semuanya berarti tadi fokus mendengarkan ya, Tar ya. Puji Oke, Tuhan. kita lihat poinnya. Oke, Nick udah mulai up. Oke, ayo yang lainnya semangat, ayo perebutan juara 1. Kita menunggu hadiah spesial dari Kamet ya. Iya, gimana nih? Oke, next question. Next question. Apa yang dapat kita pelajari dari Yesus? Apa ya? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Ayo, Kayaknya apa? Tuhan Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani ya. Iya. Tengah waktunya habis. Wah, banyak yang jawab benar, Tare. Ada 16 yang jawab benar. Iya, banyak yang jawab. Iya. Oke, kita lihat Kita poinnya. lihat. Masih sama. Belum ada yang bisa Masih tetap menggesernya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, oke ini adalah last question ya. Ya, jadi ayo teman-teman. Last question teman-teman. Di bawah ini adalah hal-hal yang dapat kita pelajari pada Friday Service hari ini. Kecuali apa nih teman-teman? Kecuali apa ya? Iya. Wih, fokus banget mukanya nih, Kak Tare, lihat. Fokus sekali. Iya, fokus. Waduh, fokus ya. Oh, kayaknya di pertanyaan kali ini banyak yang kurang bisa menjawab. Wah, banyak yang golput juga ya, Tare, ternyata. Iya, banyak yang golput. Jadi Kita lihat jawabannya. hasilnya. Kita lihat siapa? Cereng juara 3. Wow. Sia juara 2 dan juara 1 adalah juara 1. Siapa nih? Wih. Juara 1 adalah ini ya, tapi aku nggak bisa sebutin nih Tara ya, karena nggak bisa bacanya gimana. Iya, sama. Aku juga nggak bisa. Aku buta huruf nih kalau untuk aksara Cina. Pengen aku sebutkan dengan meriah, tapi aku tidak bisa membacanya, Tara. Gimana? Sama, aku juga, Kak. Mungkin ada dari Coolers yang bisa aksara Cina, atau yang bersangkutan bisa langsung ngomong aja langsung. Pasti Riksen ini. Siapa nih yang bersangkutan boleh memberikan sepatah dua patah kata karena memenangkan juara pertama? Iya, silahkan. Oke, mau ngomong apa ya? Wah, kita sambut juara pertama kita. Yeay. Yeay, selamat untuk Riksen. Ternyata dia sungguh memperhatikan topik kita hari ini. Mantap, mantap. Mungkin ada yang mau diomongkan oleh Riksen? Tidak ada sih. Oh. Mantap, mantap, mantap. Ya, kalau kayak gitu kita udah selesai main kuis nih. Iya nih. Jadi kita akan lanjutin ibadah kita lagi. Dadah, see you guys. Sekian dari kita. Guys. Sekian dari Asher.
Thank you, Asyar. Oke, baik, cooler semua. Dan sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan saya akan mewakilkan teman-teman sekalian untuk mengikrarkannya. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke Cool News Update. Yeay. Oke, teman-teman pay attention ya semuanya untuk Cool News Update kita kali ini. Selanjutnya MTDD. Nah, buat teman-teman yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, jadi kita memberikan 3 metode persembahan. Yang pertama bisa transfer melalui OVO, yang kedua GoPay, dan ketiga Dana. Untuk OVO dan GoPay, nomornya sama nih, yaitu dengan nomor 082 153 251 865 atas nama Cool Press Unif atau Regina Clarin. Dan juga di Dana dengan nomor 089 977 01780 atas nama Regina Clarin. Buat kalian, oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya nih kita ada prayer box bagi teman-teman yang mungkin kalian mau didoakan dalam sesuatu hal, mungkin kuliah atau mungkin keluarga kalian atau apapun itu yang sedang kalian gumulkan saat ini. Teman-teman bisa mengirimkan dalam bentuk Google Form. Ini ada linknya dan juga telah diberikan di chat box. Teman-teman bisa langsung akses di situ, atau teman-teman juga bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di line dengan atas nama Kak Jetro dengan nama lain Jet Lukas, dan juga Kak Sarah dengan nama lain, dengan ID lain maksud saya, Sarah Sipayung 21. Nah, jadi teman-teman bisa mengakses Google Form dan juga teman-teman bisa langsung ke kontak person yang ada. Selanjutnya. Nah, buat selanjutnya, buat teman-teman cooler semua yang belum join Komsel atau komunitas sel, nah, kalian harus buruan join nih di Komsel, karena kita akan memuji Tuhan bareng-bareng, beribadah bareng-bareng, dan juga kita bakal main games seru-seruan bareng di Komsel. Nah, buat kalian yang belum daftar, kalian bisa langsung hubungi kontak person yang ada di nomor WA 0813 4325 6643 atas nama Kak Excel, dan juga di nomor 0822 8382 0603 atas nama Kak Napita Sari. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ada Cool Store. Nah, bagi coolers atau mungkin teman-teman komite yang mau beli merchandise-nya Cool, bisa langsung ke IG-nya di @coolstorepressunif dan juga di line @209TPDWQ. Nah, teman-teman bisa langsung mengakses juga melalui chat box. Di situ teman-teman Asyar udah mengirimkan aksesnya. Jadi teman-teman bisa beli mungkin hoodie atau ada mug, atau ya kalian bisa langsung cek di IG-nya ya untuk cari-cari tahu lebih lanjut. Next.
Nah, dan selanjutnya ada doper atau doa persekutuan. Nah, di doper kita akan saling berdoa bareng dan juga bersekutu beribadah bareng sama-sama teman kuler semua. Doper dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, buat teman-teman yang belum pernah join doper, ayo join doper sekarang yuk. Oke, next selanjutnya Kak Pine. Nah, selanjutnya kita ada Cool Social Media. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, Cool ada 4 platform sosial media. Yang pertama ada Instagram di @coolpressuniofficial dan juga OA Line di @744hwgyo. Di Facebook Cool Press Unif dan juga kita ada YouTube, nggak kalah keren ya guys dari yang lainnya. Kita ada YouTube di Cool Press Unif Official. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya dari ini linknya udah dikirimin sama teman-teman Aisyar di chat box. Teman-teman bisa langsung akses di situ ya teman-teman. Next. Nah, selanjutnya ada link absensi buat teman-teman yang datang hadir hari ini untuk Friser. Kalian bisa mengakses link absensi yang ada di chat box yang sudah dikirim sama Asher. Nah, buat semua Cool News Update tadi sudah ada di chat box. Buat kalian yang ketinggalan, kalian bisa cek langsung chat box yang sudah tersedia. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada prayer untuk membawa doa untuk hari ini. Shalom. Halo, shalom semuanya. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala berkat dan karunia-Mu Tuhan yang lagi-lagi masih kami terima hingga pada siang hari ini Tuhan, hari-hari Friday service kami hari ini berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul, Tuhan. Beberapa dari kami hari ini, sekitar 30-an orang ini, Bapa, biarlah boleh firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dapat menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Dan ya Tuhan, bagi teman-teman kami yang mungkin belum dapat join dan belum dapat hadir, mungkin mereka sedang ada sesuatu Tuhan, bolehlah Tuhan, ya, Engkau sertai juga, Engkau berkati, dan jika ada kesempatan, jangan lupa ketuk hatinya Tuhan, supaya di Friser berikutnya mereka datang dan memuji dan memuliakan-Mu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berterima kasih untuk firman hari ini yang dibawakan oleh Miss Grace Tuhan, sungguh indah yang Kau berikan Tuhan pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan kami yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, ketuk hati kami selalu Tuhan, jangan biarkan kami melakukan kesibukan yang membuat kami lupa kepada Tuhan. Apalagi ya Tuhan, kami baru saja melakukan hal hari-hari yang sibuk pada minggu-minggu ini atau minggu yang lalu, di mana mid semester baru saja kami lalui Tuhan. Kami berterima kasih untuk itu Tuhan. Tapi ya Tuhan, jangan biarkan kami lepas daripada-Mu, jangan biarkan kesibukan itu menjadi sebuah alasan kami untuk tidak dapat berbicara, tidak dapat bertemu, dan tidak dapat bercengkerama dengan-Mu dan bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus. Dan Bapa yang baik, kami serahkan itu semuanya kepada-Mu dan supaya hati kami bertuju kepada-Mu saja. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Miss Grace. Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai keluarganya, Tuhan yang menyertai pelayanannya, pengajarannya di kampus, kiranya Tuhan Yesus juga yang menyertai dan memberkati, karena Tuhan ya sungguh baik telah mengajari kami dan membimbing kami para coolers dan teman-teman kami yang ada di sini Tuhan. Tuhan, Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Indonesia yang kami saat ini ada di Indonesia, kami anak-anak mudanya, kiranya Bapa boleh Tuhan sertai bangsa Indonesia ini dan sekolah-sekolah dan pemerintah-pemerintahan yang sedang berusaha untuk memajukan Indonesia menjadi lebih baik. Dan ya Tuhan, terutama untuk anak-anak muda seperti kami yang ada di Indonesia ini, kiranya Bapa boleh menyertai dan membimbing kami dalam melakukan pelajaran kami Tuhan, yang kami pasti adalah
generasi berikutnya. Dan kami harap kami dapat menjadi generasi yang sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kampus kami Tuhan, Presiden University, kiranya Tuhan boleh juga memberkati Tuhan Yesus setiap program-program yang diadakan. Walaupun Tuhan kami itu sedang online atau ada yang sedang di Cikarang, Tuhan boleh memberkati semua teman-teman kami Tuhan yang di Cikarang supaya sehat selalu, jauhkan dari COVID ya Tuhan, supaya tetap bersuka cita dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan untuk teman-teman kami yang berada di rumah dan kami yang ada di rumah, kiranya Tuhan boleh terus membuat kami fokus untuk mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh kampus kami atau apapun yang kami lakukan di rumah supaya kami lakukan sesuatu yang berguna, bukan yang sia-sia walaupun kami hanya di rumah Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa terkhusus untuk Coolers Tuhan, organisasi yang berguna untuk bertujuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang menjadi akar daripada organisasi kami ini Tuhan, Engkau menjadi akar dari perkumpulan kami ini, supaya kami dapat menghasilkan buah yang baik dan lebat di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berserah terhadap aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya Tuhan, kiranya Bapa menyertai dan melindunginya. Dan Tuhan Yesus, permintaan kami Tuhan, kami juga tidak lupa meminta supaya Tuhan boleh berkati orang tua kami, teman-teman kami, atau siapapun yang kami sayangi Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus saja yang melingkupi dengan sayap-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu banyak sekali permintaan kami terhadap-Mu Tuhan, dan kami sangat menyadari setiap kali berdoa kami hanya meminta ini, meminta itu. Tuhan Yesus, karena itu Tuhan, kiranya Tuhan boleh terlebih dahulu ampunilah semua kesalahan kami Tuhan yang kami lakukan sengaja ataupun tak sengaja. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang tidak sempurna, kadang dapat melupakan Tuhan, kadang dapat melakukan kesibukan-kesibukan yang tadi sudah kami bahas. Namun Tuhan, bolehlah Tuhan tidak berhenti Tuhan, jangan lepaskan kami, sekali lagi jangan lepaskan kami Tuhan, supaya kami hanya ada di dalam-Mu dan bertumbuh di dalam-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami serahkan semua ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, dan mari kita satukan hati kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kekuasaan dan kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, untuk menutup ibadah cool kita kali ini, mari kita menyaksikan welcoming song. MTDD dipersilahkan. Jesus, Lord, Jesus, Lord, Jesus, Lord,
Nah, Coolers, kita sudah menyelesaikan ibadah Friendster kita kali ini. Happy Friday, Coolers, and God bless you. Thank you. God bless you semua. Happy Friday, Thank you, Miss Grace. Thank you. Sama-sama. Thank you, Miss semuanya. Grace.